Shalom. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, penyertaan-Nya, sehingga di pagi ini boleh memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita percaya bahwa karena kasih Tuhanlah kita ada di sini menghadap hadirat-Nya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kebangkitan Kristus, meneguhkan iman kita kepadanya. Kita pun diberikan mandat untuk memberitakan dan menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Mari bersekutu dengan Tuhan dalam sorotan tema perintah baru. Kita muliakan namanya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan menyanyi Kidung Jemaat 2 ayat 1, 2 dan 4. Suci, suci, suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah dengan penuh sesal dan malu, masing-masing kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Kala sumber penghiburan, Raja hidupku. Bagi bumi, bagi surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku,
Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Tiba saatnya kita akan bermazmur dengan membaca Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat yang tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai angin langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit, Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai taruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat kepadanya. Haleluya. Kita angkat pujian Pak Pujian Toraya ayat 148, 1 dan 2. Haleluya, pujimi tubuang. Mamai bata
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman yang akan kami baca, renungkan bersama-sama saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan yang kedua yang kita baca pada hari ini yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Judul pembacaan kita, Lembaga Alkitab memberi judul Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah suatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari sorga berkata kepada aku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah itu, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus,
bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Firman Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat tema kita di minggu hari ini, perintah baru. Nah, sebagai warga negara Indonesia, salah satu tanda pengenal kita ialah KTP. Ya, KTP. Dan nasang mau dioki lanto. Nama tanggal lahir,
pekerjaan, status, dan sebagainya. Nah, kalau sebagai murid Yesus Kristus, kita dikenal melalui apa? Bacaan dari Injil Yohanes, di situ ditekankan bagaimana Yesus, dia memberikan perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yesus katakan perintah baru. Nah, dari diksi perintah baru pasti langsung mengarahkan kita semua ya naden perintah baru. Tantu den perintah masaimo, batu perintah dolo. Nah, perintah baru, kaenos, sejatinya itu tidak benar-benar sesuatu yang baru. Mane den, mane dipokada atu ya to. Sangadinna inang tempen mo diomai. Apa? Tai na dipogau. Nah, kasih sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi para murid-murid Yesus, bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Sebab kita manusia ini sudah menunjukkan kasih itu menurut ukuran setiap orang. Nah, perintah mengasihi juga ditemukan dalam bacaan-bacaan perjanjian lama. Lalu apa yang baru? Kalau dikatakan perintah baru, apanya yang baru? Kasih yang Yesus tawarkan adalah kasih yang memiliki pengertian yang baru. Kasih yang Yesus ajarkan adalah kasih yang bersumber dari Allah. Kasih agape, yaitu kasih yang tidak terbatas. Nah, dalam pengakuan kita juga, di situ dikatakan bahwa hakikat Allah satu-satunya ialah kasih yang telah dinyatakannya dalam sejarah karya penyelamatannya. Sehingga kalau kita mau melihat perintah baru, kaenos, ini hendak menggeser paradigma lama kita ke paradigma yang baru. Nah, perintah baru ini diberikan oleh Yesus. Kalau kita melihat tadi bacaan kita, di situ setelah pembasuhan kaki murid-muridnya. Dan dikatakan bahwa Yudas telah meninggalkan tempat mereka. Nah, mengapa perintah baru ini diberikan setelah Yudas meninggalkan rumah tempat mereka melaksanakan perjamuan malam itu? Nah, ini mau mengatakan kepada kita semua tentang kasih sebagai identitas murid Kristus. Nah, pokadan anak gurunna kumua yaitu kasih mak din lamen dadi batemi. Nenek ki mekutana anna tole puang Yesu umpolelean nito. Nah, ternyata kasih terjebak pada problem etika. Etika kan yang berbicara benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Nah, kalau kita mau berbicara pengertian etika yang berbicara soal tanggung jawab moral tentang baik atau buruk, tentang benar atau salah. Tetapi kalau kita mau bicara identitas, kemelekatan, hidup dalam diri kita, identitas dihidupi. Nah, kalau Yesus tidak mengulang kaenos, perintah ini, perintah baru ini, maka secara berkelanjutan kasih itu hanya akan bersifat etika.
Nah, kalau kita berbicara etis, maka kasih yang hanya soal etis itu sangat dikendalikan oleh siapa yang membicarakannya dan kepentingan orang yang mengatakan hal itu. Sehingga kasih itu menjadi polemik. Kasih menjadi terbatas. Kasih bisa menjadi akal-akalan orang yang pandai berkata-kata. Dan nasusi moto bisa meki makada kumua bayak bangmi maina aman tu perkara. Hal yang sesungguhnya kita tahu bahwa itu salah, tapi kemudian kita benarkan hal itu. Kita kemudian mengkerdilkan kasih itu tergantung minda tu marasan di tingoi lako. Sia apa tu keuntungan landi apa dio? Ya, susi mau para bisnis te kasih. Kasih menjadi bisnis. Kutundui ko alo ya te pengkilala itu. Ya mo te tu disanga pakaboro. Tutang menggaronto sia tuolan kali. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang kasih Bapak Ibu, apa sih ratu kasih menurut Bapak Ibu? Saat ini, kalau dikatakan kasih, apa yang langsung terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Mungkin kita punya jawaban masing-masing. Ya tu di pogau namo, te siara kana undi dito ikot na. Ken na tai na aku tu, na aku ria dolo na susi to. Tai siara kain demai. Ya, tidak Bapak langsung katakan tidak. Kalau ada, bertobatlah. Ya, kalau ada bertobatlah. Karena kalau demikian, kasih hanya sekedar transaksi bisnis dengan maksud saling menguntungkan. Kan begitu bisnis toh? Saling menguntungkan. Adakah dia orang berbisnis tidak mau untung? Kan tidak ada. Nah, ada juga ungkapan mengatakan, semakin jelas pengertian tentang cinta itu dibicarakan, maka itu bukan lagi cinta. Setuju komira KTP PGT? Karena benar bahwa cinta itu bukan soal permainan kata, tetapi soal luapan tindakan yang nyata. Jadi kalau den pacarmi, ku sayang sekali kok karena begini. Wah, perlu dipertanyakan toh. Semakin kita mampu menguraikan makna kasih itu, maka itu bukanlah kasih, tetapi tanggung jawab etis. Sekedar tindakan moral, tindakan sosial. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali tentang pengertian kita semua akan kasih itu. Dari kisah para rasul bacaan kita tadi, itu menjadi realitas kita bahwa kasih itu tersekat-sekat. Dan justru perintah baru ini mau membongkar sekat-sekat yang ada itu. Kita menciptakan kasih hanya sekedar dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita sendiri. Nah, itu disebut kasih etis yang belum menjadi sebuah identitas di dalam Kristus. Kita kemudian membuat tembok pemisah kepada siapa kita harus mengasihi. Ya mora Anatole puang Yesu dak naden bang marasa
marasan unggaragai tumai sekat-sekat perbestian apa itu perkelompokan perkotak-kotakan yang kadang itu berdampak pada persekutuan kita. Kalau mau dikatakan salah raka itu perbestian, salah kah itu kelompok-kelompok? Ya, yarina salah ke, tak namale misa, tak nasang mimale. Satu tidak pergi mi semua. Adakah yang biasa begitu di sini? Semoga tidak ada, Le. Karena itu Bapak Ibu, perintah baru ini mau membuka sekat-sekat yang kita buat. Besti kupi male kumane male. No kana aku kaya to melayani. To kuporai pi aku yang kusuka pi saya. Karena itu Bapak Ibu, tidak mudah untuk menjadikan kasih ini sebagai identitas, karena terkadang karena identitas napak di kiki sabala tontong ki maka mase lako tomoy ungkabiri ki tomangka unianati ki. Terkadang kita dengar, ya firman Tuhan juga katakan, kasihilah musuhmu. Nah mungkin dalam hati kita, bagaimana ya saya mau kasih musuhku nah, kulihat saja mukanya nah, panas mi kepalaku. Tapi perintah Tuhan mengatakan demikian. Kasih ini bisa menyakiti kita karena tantangannya adalah kita harus mengasihi orang yang membenci dan mengkhianati kita. Maka kita lihat ini adalah proses. Kita tidak tahu Bapak Ibu, proses seseorang itu untuk pulih. Kita juga tidak tahu seberapa lama karya Roh Kudus memberi waktu kepada seseorang dalam berproses untuk mengampuni. Sebab hal itu adalah karya Roh Kudus. Sehingga jangan sampai kita membuat indikator waktu untuk seseorang bisa pulih dari keadaan itu. Semua ada prosesnya. Dan dari semua itu kita tiba pada pengakuan bahwa saya tahu saya terbatas. Saya tahu saya terbatas dalam mengasihi, saya tahu bahwa saya terbatas di dalam mengampuni. Tetapi ketika kasih itu saya dudukkan dalam kasih Kristus, kesempurnaannya tidak di kemampuan saya melakukan kasih itu, tetapi Kristus yang melakukannya. Saya terbatas mengasihi pasangan saya. Tanpa bela na ungka masai balingku. Toma tuangku. Siuluku. Tapi saya lega karena saya tahu saya mempraktekkan kasih Kristus kepada mereka karena ketidaksempurnaan kasihku ini menjadi sempurna dalam kasih Kristus. Itu yang harus kita yakini. Karena itu dalam bacaan Mazmur dijelaskan juga bahwa alam pun bersukacita karena kasih Allah memelihara alam dan kasihnya. Bahkan kita dipanggil mewujudkan identitas kita dengan memelihara dan merawat bumi.
Nah, kalau alam juga bersuka cita karena kasih, itu bukanlah sekedar kasih etis, tetapi kasih yang adalah identitas. Lalu pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana identitas kita sebagai murid Kristus dalam tanggung jawab kita kepada semesta ini, kepada lingkungan kita ini? Kita semua sebagai makhluk yang diberi mandat oleh Allah untuk memelihara, untuk merawat bumi ini, bukanlah mandat etis. Bukan hanya mandat etis saja, tetapi soal identitas kita. Cara kita mengelola sampah, mengelola semesta ini adalah identitas kasih di dalam Kristus. Kita lihat dalam kehidupan kita saja. Kadang karena perbuatan kita membuang sampah di sembarangan tempat, lalu kemudian ada banjir yang datang. Siapa pertama kali yang disalahkan? Pemerintah, ya. Pasti kita langsung katakan, oh, pemerintah ini karena pemerintah. Tetapi tahukah kita semua bahwa mari kita lihat semuanya itu, bahwa mungkin atau jangan sampai akulah, sayalah yang menjadi penyebabnya. Kita memiliki kesadaran masing-masing Bapak Ibu. Seperti dalam bacaan kita Wahyu, di situ dikatakan pengharapan akan langit dan bumi hendak memandu kita dalam seluruh kehidupan kita, kini dan juga di sini. Pengharapan tentang langit dan bumi yang baru tidak boleh membuat kita mengabaikan keadaan kita di sini dan sekarang, tetapi kemudian mau menuntun kita menyatakan kasih bagi seluruh ciptaan, bukan hanya sesama manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan Allah. Nah, dalam peristiwa itulah identitas kita sebagai murid Kristus mewujud dengan nyata. Amin. Saat teduh, dipersilakan paduan suara jemaat.
kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan waktu. Kita mengucapkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita mengungkapkan terima kasih pada diri kita masing-masing lewat persembahan syukur. Hendaklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 397 ayat 1 sampai 4. Terpujilah Engkau. Haleluya.
Bapak Ibu, sementara pundi masih jalan, di sini ada natura untuk kita uangkan. Ini untuk pembangunan. Yo, punti. Tawai. Tak mau. 50 penduan. 50 penduan, pentalun. Ya masih ada satu. Ya ini masih untuk pembangunan. Pira mau? Pemandu-mandu. 30.000, 50.000, satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Yo, masih ada satu, ini untuk PKB. Yo. Pada anak kurungi. Yo, yana sulit aku tak apa direrek. Ya ini untuk PKB. Taruh harga 100 pisan. 100 penduan. 150 pisan. 150 penduan. 150 pentalun. Yo coba kok. Yo. Ya tenina na lelang tomatuan ta. Turun siulu, nah pasuli tama. Yo, tatole tatawai. Ini nak tatalong pulo lah. Yo, 30.000. Satu kali. 30.000 dua kali. Tak mau. 30.000 tiga kali. Kure semanga, ya mau tu natura, puang pesak kiki solanasang. Dilanjutkan dengan duet jemaat. Susi kayu di tanam doran dan wai, susi kayu membuang ke atuna, susi kayu tangro don bauna, tontong saila kona, susi duka tuan tolino tu tompatongan sangan napuang mintu lalan limang napasak kepuang napudi puang tontong salakona.
Susi kayu ditanam doran dan wai, susi kayu membuahmu lewat tunan, susi kayu tangro don dauna, tontong saila kona, susi duka Tuana tolino tu tompatongan sangan napuang mintu lalang limana napasak kepuang napudi budi puang tontong saya lakonam susi duka Tuana tolino tu tompatongan sangan napuang tengka kedena narinding palapuang he Allah kebongi narinding palapuang napudi pudi puang tontong salah kona. Kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk pemeliharaanmu bagi kami semua di dalam ibadah kami saat ini. Kami telah menaikkan pujian dan syukur kami. Kiranya semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Allah. Tolong kami supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk perjumpaan yang boleh kami nikmati bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Bersama-sama kami mensyukuri untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita iman yang mereka boleh nikmati. Kami bersyukur bahwa kami telah diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kami lewat persembahan bagi jemaat Tuhan yang boleh membawa persembahan berupa natura yang telah diuangkan, persembahan melalui pundi, kotak, dan juga persembahan syukur dari keluarga Bapak Nober Biri, Bapak Nober, Bapak Yohanes Biri, Aurel, Tika, Sari, dan juga Mama Manuela. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini sehingga boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan di setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan kepadamu, mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini sakit, bahkan pemulihan, bahkan orang tua kami di masa-masa lansianya. Ada Mama Kevin, ada Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu J. Denimpa, Bapak Daniel Suba, Ibu Brendina Patabang, Nenek Sila, Mama Lando, Ibu Tini, Ibu Agustina Sarin, Bapak P. Tepakan, anak kekasih Beatrix, Agnes, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Papa Hari,
Nenek Dandi, Bapak Jeffrey Saranga, Nenek Cindy, Nenek Prisil, Nenek Duta, Nenek Andre, Bapak Daniel Senobaan, Ibu Usi Payung Tasik, dan juga Leonita. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka, memberkati pemulihan, bahkan pengobatan yang mereka jalani, dan juga bagi orang tua kami di masa-masa tuanya. Kiranya selalu dikuatkan oleh Tuhan menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang saat ini berduka, kiranya Tuhan menolong jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa penghiburan yang sejati hanya berasal daripada Tuhan. Berdoa bagi Bapak Azariel yang dalam perjalanan ke Kendari dalam rangka pemakaman saudara. Tuhan kiranya memberkati di dalam perjalanan, boleh tiba di sana dengan penuh selamat, bahkan boleh bersama-sama dengan semua keluarga di sana dalam berbagi duka. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir menguatkan dan menolong semua keluarga. Berdoa untuk kegiatan yang akan berlangsung di sepanjang seminggu sepekan ini, ibadah keluarga dan juga ibadah di masing-masing OIG, bahkan pertemuan bulanan PWGT, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang akan mengikuti ujian di beberapa waktu ke depan ini, bahkan Tika yang akan mengikuti praktek di Palopo. Kiranya Tuhan mempersiapkan semuanya, Tuhan boleh mempersiapkan anak-anak kami, bahkan saudari kami ini, sehingga dengan penuh ketekunan, pengetahuan yang berasal dari Tuhan, mereka semua boleh dimampukan untuk boleh mengikuti ujian dengan baik. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan usaha-usaha yang dilakukan setiap harinya. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka semua, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga semuanya boleh dijalani di dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa, pemerintah kami, bahkan daerah tempat tinggal kami di sini. Tuhan kiranya menolong setiap pemerintah-pemerintah yang sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya dengan hikmat Tuhan dimampukan untuk boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa di sorga, kehidupan kami Tuhan di sepanjang seminggu yang akan kami lewati, kami percaya Tuhan yang akan memegang kami, Tuhan yang akan menolong kami semua, sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kami semua boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa damai sejahtera Allah senantiasa menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Dan dengarkanlah doa kami ini Tuhan, tetapi bukan kehendak kami yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan penekanan warta Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025. Namun sebelumnya, mewakili anggota jemaat dan Majelis Gereja Jemaat Karambe mengucapkan terima kasih kepada Ibu Proponem Hutpi Diatfri Dairing STH dari Institut Gereja Toraja yang telah Tuhan pakai menyampaikan firman-Nya pada
saat ini. Semoga Tuhan Yesus menyertai dalam proses pendidikan di Institut Gereja Toraja. Terima kasih juga kepada Majelis Gereja, Song Leader, Operator LCD, Organis, tim multimedia yang boleh mengambil pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Adapun penekanan warta pada saat ini, yang pertama yaitu pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 19 Mei tahun 2025 pukul 16. Pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan Karasik B akan dilanjutkan dengan persiapan bersama selesai ibadah pertemuan bulanan pemimpin persiapan Saudari Anindya Agandeng, Sarjana Teologia. Berikutnya, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 21 Mei 2025 pukul 20. Pelayan firman Penatua Esther STH melalui YouTube Jemaat Karambe. Berikutnya, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sehubungan dengan rekrutmen Kantoria Jemaat Karambe, kami dari bidang Kantoria akan membuka kesempatan bagi pemuda-pemudi Jemaat Karambe yang rindu melayani sebagai Kantoria untuk mendaftar melalui koordinator kelompok atau tata usaha Jemaat Karambe. Sangat diharapkan ada Kantoria dari masing-masing kelompok yang mendaftar. Selanjutnya akan ada pembinaan Kantoria. Pendaftaran mulai dibuka dari tanggal 11 sampai 31 Mei 2025. Kemudian rencana baptisan kudus bagi anak Sionatan Benedik, Heriani Sampe, dan Tri Bintan pada hari Minggu 1 Juni 2025. Yang terakhir, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 27 Mei 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 pukul 16. Pemimpin ibadah Saudari Windy Panggolayuk, Sarjana Teologia. Demikian penekanan warta, atasnya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat, mari kita berdiri, kita kembali mengangkat pujian PKJ 275, Perintah Baru. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, kasihilah seorang akan yang lain seperti Yesus Kristus mengasihi kamu sekalian. Tolonglah kami ya Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita.
Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali mengangkat PKJ 180, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Kita ulang dari ayat pertama, kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kita, menyertai kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati.